Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita bahas sedikit mengenai COVID-19 yuk. Virus yang disebut COVID-19 atau COVID-19 yang artinya Coronavirus Disease 19. Mengapa ada angka 19 di sini? Karena virus ini ditemukan pada tahun 2019 yang lalu, atau virus ini juga dikenal dengan sebutan coronavirus. Pada akhir tahun 2019 lalu, kita dikejutkan dengan berita virus yang menyerang negara Cina, sehingga menyebabkan Cina mengalami peristiwa di mana korban jiwa terinfeksi virus semakin bertambah dan banyak memakan korban jiwa. Pemerintah Cina bahkan membangun rumah sakit khusus untuk menangani pasien khusus COVID-19. Virus ini telah menewaskan banyak warga Cina dan kasus positif terus bertambah secara cepat, sehingga pemerintah Cina menerapkan karantina wilayah untuk negaranya. Hal ini menjadi perbincangan dan perhatian bagi seluruh dunia saat itu. Namun tak pernah diduga sebelumnya, kasus pasien positif corona muncul untuk pertama kalinya di Indonesia pada awal Maret lalu. Yang sebelumnya kita hanya melihat berita itu di media sosial saja bahwa virus ini sangat berbahaya, dan ternyata penyebarannya telah sampai di negara Indonesia. Awalnya pemerintah hanya menyatakan bahwa untuk tetap tenang dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintahan. Namun penyebaran virus ini sangat cepat dan terus bertambah dan meningkat angka pasien positif corona. Ternyata bukan hanya di Indonesia saja virus itu telah menyebar, bahkan seluruh negara dunia hampir terjangkit virus COVID-19 ini yang telah dinyatakan sebagai pandemi. Angka penyebaran terus bertambah di setiap negara, sehingga setiap negara menerapkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mencegah penularan virus. Negara Indonesia sendiri memilih untuk mengambil kebijakan dengan menerapkan PSBB atau penerapan sosial berskala besar. Namun ternyata kebijakan ini tak mampu untuk menurunkan angka positif pasien COVID-19. Hingga saat ini, pada tanggal 17 Juni 2020, tercatat 83.130 pasien kasus positif, 41.434 pasien yang sembuh, dan 3.957 pasien yang dinyatakan meninggal. Jumlah ini tentu bukan angka yang kecil. Hampir selama 4 bulan ini, angka pasien COVID-19 terus bertambah dan menghambatnya proses pendidikan, pemulihan ekonomi, dan bertambahnya pengangguran di negara kita ini. Dan setelah berakhirnya masa PSBB yang berlangsung selama beberapa minggu atau beberapa bulan di sejumlah wilayah di Indonesia, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini dilanjutkan, yaitu dengan melakukan new normal dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Dengan adanya new normal ini bukan berarti kita telah terbebas dari virus COVID ini, namun diharuskan untuk tetap lebih berhati-hati dan tetap mengikuti anjuran dan arahan kebijakan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.